Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satresi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan AMD Lama Penyambungan. Pagi Madida pagi sahabat Start FM, kembali bersama kami di program Ramadan di Hati, benahi diri, sucikan hati bersama Start FM di acara Safari seputar informasi Ramadan hari ini. Dan seperti biasa juga di Safari kita kehadiran narasumber ya. Kali ini dari Stein Mandeling Natal ada Bapak Alimuddin. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Setelah setahun kita baru ketemu lagi nih. Kayaknya setiap tahun gitu jadwalnya ya. Langganan. Ya deh sahabat Start FM, dan seperti biasa juga di Safari Ramadan kita akan membahas berbagai macam tema ya yang berbeda setiap harinya. Dan kali ini kita angkat tema mengenai Nuzulul Quran. Nah sahabat Start FM, Nuzulul Quran adalah salah satu momen paling bersejarah yang dialami oleh umat Islam. Pasalnya momen itu menjadi saksi awal turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW ya sahabat Start FM ya. Dan tentunya kita sudah pasti tahu lah ya Pak, semua orang pasti tahu keistimewaan malam Nuzulul Quran ini gitu ya. Betul sekali. Nah mungkin biar lebih ininya lagi bisa dijelaskan Pak, keistimewaannya apa nih malam Nuzulul Quran ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan pendengar sekalian Star FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara terkait Nuzulul Quran yang paling penting bagi kita, yang pertama sebelum bicara terkait soal keistimewaan ataupun hikmah penting yang bisa kita ambil dalam momentum peringatan Nuzul Quran ini adalah sejarah. Ini yang paling penting dulu. Karena bagaimanapun sejarah itu bisa menjadi penguat bagi kita, motivasi bagi kita untuk dapat bersama melangkah ke depan jauh lebih baik. Momentum Nuzulul Quran, sejarah mencatat sebetulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sebenarnya tak tahu ini bakal terjadi, kan begitu. Ya, mengapa begitu? Ya karena sudah Rasulullah itu ada satu praktek kebiasaan beliau untuk menghindari kondisi masyarakat Arab pada saat itu yang sedang berada dalam puncak kemaksiatannya. Apa itu? Bertahanus di Gua Hira. Jadi Rasul biasa menyendiri atau uzlah atau tahannus namanya ke Gua Hira. Tujuannya untuk beribadah, menyendiri, menyepi, zikrullah, mengingat kepada Allah. Dan yang paling penting di situ adalah Rasul selalu merenung bagaimana caranya agar kondisi umat ini bisa berubah. Karena memang pada saat itu dikenal masyarakat Arab dikenal dengan istilah masyarakat jahiliyah, kan begitu. Nah, di sini kita bisa memahami rekan-rekan sekalian bahwasanya turunnya Al-Quran pastilah ada yang melatar belakanginya. Ya. Maka kalau kita melihat dari momen bagaimana Rasul mendapatkan ayat pertama yang turun, tentulah bisa kita pahami disebabkan karena ada masalah, kan begitu. Artinya kalau kita simpulkan begini saja, Al-Quran itu diturunkan untuk mengatasi masalah. Nah gitu. Ya, jadi Rasul memang sengaja datang ke Gua Hira. Ada dalam beberapa riwayat dijelaskan kadang sampai 10 hari menginap di sana, bahkan sampai 1 bulan. Tujuannya hanya untuk beribadah, kemudian memohon kepada Allah supaya diturunkan solusi. Apa solusi yang bisa ditawarkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah umat ini. Hingga pada akhirnya tanpa disangka-sangka turunlah ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana dijelaskan Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul untuk Iqra, membaca. Rasul tentu memang sejarah mencatat dikatakan bahwasanya nabi kita tersebut bukanlah nabi yang pandai baca tulis. Sehingga dengan legowonya Rasul pun menjawab ma'ani biqari, aku tak pandai membaca. Kembali Rasul dipeluk secara kuat oleh malaikat Jibril. Iqra, dipaksa untuk membaca. Kembali Rasul menjawab ma'ani biqari, aku tak pandai membaca. Sampai berulang-ulang dipeluk hingga pada akhirnya barulah malaikat Jibril
memberikan keringanan dengan cara mendiktekan, membacakan kepada Muhammad untuk bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyertakan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia, dan seterusnya. Baik, rekan-rekan sekalian Star FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita sudah memahami sejarah penting ini, kita mencoba kembali feedback. Tidak hanya feedback ke belakang, tapi juga feedback ke depan. Ya, ada pula feedback ke depan ini. Nah, jadi artinya begini, kita sesuaikan bagaimana kondisi, bagaimana ini ayat dulu turun, Al-Quran pertama kali turun, dengan fenomena yang terjadi saat ini. Kan logikanya begini, semestinya kalau ada masalah, selanjutnya ditawarkan solusi, seharusnya kan sudah selesailah masalah itu. Tapi ternyata bisa kita saksikan fenomena yang terjadi saat ini, seakan-akan Al-Quran belum bisa menjadi solusi masalah. Umat Islam semakin lama semakin terperosok, masalah demi masalah terus terjadi. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi masalah sebenarnya? Tentu jawabannya ada pada umat Islam sendiri. Al-Qur'annya nggak pernah salah, karena solusi sudah ditawarkan Allah. Ternyata manusia umat Islam ini yang tak mau menjadikan Al-Quran sebagai solusi. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya, sekaligus inilah sebetulnya yang harus menjadi hikmah di balik turunnya ayat suci Al-Quran, sehingga bisa nanti kita ambil beberapa petikan-petikan makna dari nuzulul Quran ini. Mengapa Al-Quran belum bisa dijadikan solusi oleh umat Islam? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini nanti akan menjadi jawaban. Ada 4 aspek ya. Ini jadi hikmah nuzulul Quran sebetulnya. Ada 4 aspek yang harus kita libatkan dalam menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi masalah. 4 aspek tersebut, yang pertama lisani, yang kedua nanti namanya akli, yang ketiga rohani, dan yang keempat jasadi. Pertama lisani, lisan, yang kedua akli, akal pikiran, yang ketiga rohani, hati, dan yang keempat jasadi. 4 aspek inilah yang harus kita libatkan kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai solusi masalah. Ternyata inilah yang saat ini belum dilakukan umat Islam. Nah, baik kita pahami yang pertama dulu, lisani. Apa maksudnya lisani? Ketika mau kita memahami isi kandungan Al-Quran, tak mungkin rasanya kalau kita tidak baca terlebih dahulu. Maka salah satu cara bagi kita untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, maka yang pertama rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Jadi sekarang tidak lagi kita bisa mencari-cari alasan, aku tak pandai baca Quran dan lain sebagainya. Sekarang medsos sudah banyak, ada YouTube dan lain sebagainya. Mau belajar gampang. Di YouTube itu segala macam ilmu ada, dari mulai ilmu yang baik sampai ilmu perdukunan pun ada di sana. Jadi nggak ada cerita lagi kita nggak pandai baca Al-Quran. Bayangkan sekelas Rasul sendiri yang tak pandai baca, dipaksa oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril supaya bisa baca. Nah, jadi ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama terkait momentum nuzul Quran. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai solusi pemecah masalah, maka yang pertama rajin-rajinlah baca Al-Quran. Tentu di sini momentum bulan suci Ramadan, Allah katakan dalam Al-Quranul Karim suratul Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka simpulan sederhananya saja pada poin yang pertama ini adalah tak mungkin Al-Quran bisa menjadi solusi masalah, bisa menjadi petunjuk kalau kita sendiri tak tahu isinya apa. Maka wajar jika yang pertama harus kita lakukan adalah baca dulu. Teksnya, oh masih kurang, belum paham. Ada terjemahan Al-Quran sekarang, bisa lebih paham lagi. Masih belum paham juga, ada tafsirnya sekarang, lebih dalam lagi maknanya. Masih belum paham juga, baca asbabun nuzulnya. Nah, jadi konsep Iqra yang Allah tawarkan dalam Al-Quran itu maknanya luas. Tidak hanya sekedar membaca secara teks, baca terjemahannya, baca tafsirnya, pahami maknanya, baca sebab musabab diturunkannya. Ini masih langkah yang pertama. Ya. Yang kedua, setelah kita baca secara lisan, kita juga harus gunakan, libatkan aspek yang kedua, akli, akal, pikiran kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rekan-rekan pendengar sekalian.
Tak sedikit Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tamparan keras kepada kita di dalam kitab suci Al-Quran supaya kita suka menggunakan akal pikiran kita. Afala tafakkarun, mengapa kamu gak berpikir, kata Allah. Afala ta'qilun, mengapa kamu tak gunakan akalmu. Selanjutnya juga Allah sering mengatakan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Ini sebagai gambaran bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi direnungkan, fikirkan, sehingga kita baru nanti paham, oh ini loh solusi yang Allah tawarkan. Maka mungkin bisa jadi wajar lah jika sampai detik ini masih banyak umat Islam yang belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai solusi, karena dia tak mampu untuk merenungkan apa yang Allah sampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga pada taraf yang kedua ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun wajar jika memerintahkan, mengajak kita untuk rajin-rajin berpikir, merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, rekan-rekan sekalian, satu fenomena unik yang mungkin saat ini sudah kita pahami bersama. Di saat kita mungkin merasa bangga sebagai umat Islam yang terlahir secara Islam, ayah ibu Islam, KTP Islam. Tapi pernahkah kita berpikir di luar negeri sana, tak sedikit orang-orang barat Eropa yang tidak beragama Islam, tapi gara-gara merenungi ayat Al-Quran, meneliti isi kandungan Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Nah, salah satunya mungkin pernah kita baca dalam beberapa literatur sejarah para mu'allaf dari kalangan profesor, ada namanya Profesor Maurice Bushell. Dia masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara meneliti ayat Al-Quran yang bicara terkait soal Fir'aun. Nah, berketepatan memang di Timur Tengah saat ini juga sudah diketemukan, sebetulnya lama sudah diketemukan ada muminya Fir'aun, bangkai Fir'aun yang tenggelam dulu. Dia mencoba mensinkronkan keterangan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa jasad Fir'aun ini akan diselamatkan. Ya, dengan fakta yang terjadi saat itu, dia mencoba, karena dia orangnya ahli genetis, dia juga orang biologi, dia coba cek fisik mayat Fir'aun tersebut. Betulkah ini mayat Fir'aun yang Allah katakan di dalam kitab suci Al-Quran ribuan tahun yang lalu? Dia cukup teliti sedikit saja kandungan garam yang ada pada tubuh mayat Fir'aun tersebut. Ternyata betul, kadar garam yang ada pada bangkai Fir'aun tersebut usianya tepat sekali dengan usia Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Terkait berapa lamanya Allah menyampaikan dulu peristiwa tenggelamnya Fir'aun. Cuma gara-gara meneliti, berpikir seperti ini, langsung masuk Islam. Nah, ini baru top chair gitu. Jadi masuknya Islam seseorang disebabkan karena dia berpikir, itu jauh lebih baik ketimbang kita yang Islam dari lahir. Ya, jadi betul sekali jika konsep yang kedua ini Allah memberikan tamparan keras bagi kita sebagai apa yang kami sampaikan tadi. Afala tafakkarun, mengapa kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun, mengapa kamu tidak gunakan akalmu? Banyak tawaran-tawaran yang Allah sampaikan di dalam kitab suci Al-Quran terkait banyaknya masalah umat ini. Artinya bagi kita yang memang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kita mau membaca, memikirkan ayat-ayat Allah, bagaimanapun banyaknya masalah kita, pasti ada solusinya di situ. Maka bisa kita simpulkan juga secara sederhana, orang yang suka galau, dapat masalah begini, pusing dan lain sebagainya. Mungkin ada yang jomblo, nggak ketemu jodohnya, sudah stres. Ada yang udah dapat jodoh, putus, bunuh diri, galau dan lain sebagainya. Inilah gambaran kalau dia tidak mau mencari tahu, dia tak mau berpikir apa ya solusi dari masalah yang kudapatkan ini. Ternyata ada di dalam kitab suci Al-Quran. Bukannya cari petunjuk dari yang lain. Bukan yang lain, apalagi sampai update status dan lain sebagainya. Kedukun gitu. Kedukun, kenapa bisa begini aku gitu. Wah, ini buka aura, buka ini. Iya. Sebenarnya ada di Al-Quran dan tergantung kitanya sendiri. Betul. Sebenarnya. Ya, jadi itu baru tahap yang kedua saja sebetulnya. Setelah kita baca, kemudian yang kedua akli, kita gunakan akal kita untuk berpikir, maka ini sebetulnya sudah merupakan tahap awal bagi kita, sudah cukup menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, belum lagi nanti kalau kita masuk pada tahap yang ketiga atau tahap yang keempat, wah inilah nanti yang membuat umat Islam dulu peradabannya luar biasa majunya. Jadi kalau dapat dua ini saja sudah cukup luar biasa. Nah, jadi itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, sekaligus mungkin kami rangkumkan yang keempat. Setelah yang pertama yang harus kita libatkan tadi ada aspek lisani, kita baca. Yang kedua aspek al-aqli, akal pikiran kita. Yang ketiga, yang keempat,
Yang ketiga yaitu aspek ruhani, batin kita, sekaligus yang keempat jasadi, fisik juga harus mengaplikasikan, mengamalkan. Aspek ruhani di sini menggambarkan bahwasanya Allah itu sering menyindir hati manusia yang sedang bermasalah. Allah itu seringkali menyindir kita manusia, tak peduli muslim atau tidak, terkait begitu banyaknya masalah-masalah yang sering terjadi di kalangan umat manusia. Sehingga bagi kita tadi yang sudah baca Al-Quran, lisani, sudah renungkan akli, gunakan akal untuk memahami ayat suci Al-Quran, maka otomatis pada tahap yang ketiga ini hati kita akan tersentuh. Nah, bagi kita yang memang mau menggunakan perasaan, makanya dikatakan aspek yang ketiga yang harus kita libatkan harus aspek ruhani. Kita beri contoh sedikit saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar, dan kepada anak-anak yatim janganlah kamu telantarkan, kata Allah. Ini bagi kita yang sudah baca, kita pikirkan hati kita pasti kena ini. Berarti anak yatim tak boleh ditelantarkan, kan begitu? Karena apa? Karena ini merupakan bagian ancaman dari Allah. Dalam surah yang lain juga Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Tahu enggak kamu? Kata Allah, siapa orang-orang yang dikatakan pendusta dengan agamanya, walaupun mungkin dari tampilannya soleh, ya kan, pakai sorban, pakai lobi, tapi tetap dia dikatakan sebagai pendusta agama. Kalau, kata Allah. Nah, ini yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau dia tak mau open, tak mau peduli sama anak-anak yatim. Ini yang pertama. Ditekankan oleh Allah lagi setelah tak mau open, tak mau peduli dengan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia juga nggak mau ngajak orang sama-sama, yuk kita ngasih makan orang miskin, yuk kita berbagi. Inilah kata Allah sebagai contoh-contoh orang-orang yang sebetulnya dia berdusta dengan agamanya. Ngaku muslim, ngaku religius, paham agama, tapi tak dipraktekkan. Nah, ini sekaligus yang aspek yang keempat. Ketika hati kita sudah tergugah oleh apa yang Allah sampaikan di dalam kitab suci Al-Quran, salah satunya menggugah hati kita untuk bagaimana peduli kepada anak-anak yatim, orang yang miskin, maka masuk pada aspek yang keempat, jasadi. Fisik kita harus kita gerakkan. Apa yang harus kita lakukan kepada anak yatim? Nah, ini kalau kita bicara sejarah bagaimana Rasul ketika memahami ayat ini, maka Rasul biasa langsung cari anak yatim, bawa ke rumah, mandikan, kasih makan enak-enak, belikan baju baru. Nah, sebagaimana yang pernah terjadi dalam satu riwayat, pada tanggal 1 Syawal Rasul pernah keluar dari rumah, menemukan ada satu anak yatim. Anak yatim tersebut mukanya pucat pasi. Saat teman-temannya yang lain banyak bermain, dia tak mau ikut bermain. Ketika ditanya sama Rasul, mengapa kamu gak ikut bermain, wahai anakku? Si anak yatim ini mengatakan, bagaimana aku tidak merasa sedih, wahai paman. Ini si anak gak tahu kalau ternyata yang ngomong Rasulullah. Dulu aku punya ayah, tapi ayahku pergi berperang beserta Rasul hingga akhirnya syahid. Jadilah aku anak yatim. Selanjutnya, kata si anak ini tadi, ibuku kawin lagi. Ibuku kawin lagi, bukan hanya sekedar kawin, tapi harta peninggalan bapakku dihabiskannya, sehingga aku pun tak punya apa-apa. Bahkan lebih parahnya lagi, bapak tiriku, kata si anak yatim ini, juga turut mengusirku dari rumah. Hingga pada hari ini, hari raya di mana orang berbahagia, aku tak bisa berbahagia. Melihat hal seperti ini, Rasul iba dan langsung mempraktekkan tadi aspek yang keempat, jasadi. Dibawa Rasul ke rumah, dimandikan nenek anak, diberi makan yang enak-enak, diberikan pakaian baru. Langsung Rasul angkat sebagai anak angkatnya. Wah, ini luar biasa gembira sih anak. Jadi Rasul seperti ini, tidak hanya hatinya tergugah dengan keterangan Allah tadi, selanjutnya dia langsung praktekkan. Jadi memang betul kalau sudah sampai pada poin keempat ini, selesai semua masalah yang ada di muka bumi. Kalau memang kita mau menjalankan keempat poin yang kami sampaikan tadi. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, layaknya saat ini, ya ini mohon maaf, di bulan suci Ramadan mungkin harus saya sampaikan kembali, dan ini saya ingat juga Ramadan tahun yang lalu sudah pernah saya sampaikan juga. Tak sedikit di antara umat Islam ini terkecoh dengan janji banyaknya pahala di bulan suci Ramadan dengan amal soleh. Maka kebanyakan kalau saya perhatikan umat Islam ini caranya supaya dapat pahala gampang, tadarus saja sampai subuh. Ya. Di masjid, ya kan, bahkan sampai subuh tak berhenti-berhenti tadarus. Memang nggak salah baca Al-Quran, betul sekali. Cuma kembali kepada tadi
pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana supaya Al-Quran itu bisa jadi solusi, jangan cuma dibaca. Apalagi bacanya sampai salah-salah, keliru, tajwidnya keliru dan lain sebagainya. Saya berapa kali saya dengarkan begitu nanti di masjid. Sampai jam 3, sampai setengah 4 tadarusan, bacaannya salah-salah. Gak mungkin setiap kali salah saya keluar dari rumah, saya datang ke masjid, saya ingatkan, salah loh bacaanmu ini. Ada berapa kali salahnya, kan begitu. Bagus kalau seperti itu salah-salah terus, lebih baik dia baca terjemahannya, dia pahami maknanya, apa yang dia sudah pahami, amalkan. Ini jauh lebih bagus daripada hanya sekedar berharap supaya membaca dapat pahala. Wah, ini luar biasa Ramadan, pahala berlipat ganda dan lain sebagainya. Itulah salah satu kekeliruan umat Islam saat ini. Karena bagaimanapun memang betul apa yang pernah disampaikan oleh Rasul, bahwasanya kita itu masuk surga bukan karena amal kita. Ini yang perlu kita pahami. Kita masuk surga bukan karena banyaknya amal soleh kita, tidak, tapi karena sayangnya Allah kepada kita. Tapi sayangnya Allah bagaimana bisa kita dapatkan? Ya salah satunya juga harus dengan amal soleh. Karena nggak mungkin kita nggak beramal tapi nggak disayang Allah. Jadi itu 4 aspek sebetulnya sebagai hikmah nuzulul Quran yang harus kita pahami bersama saat ini, sehingga mudah-mudahan dengan memahami 4 aspek tadi, kita libatkan lisan kita membaca Al-Quran, kita libatkan akal kita untuk merenungi ayat suci Al-Quran, kita jadikan hati kita betul-betul tersentuh dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sekaligus kita amalkan apa yang Allah perintahkan dalam kitab suci Al-Quran, dapat kita jadikan sebagai solusi efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita kesehariannya. Mungkin ada kira-kira yang mau didiskusikan? Jadi sahabat Start FM ya, mulai saat ini kalau punya masalah mending larinya ke Al-Quran ya, jangan lari ke yang lain gitu, cari solusinya di Al-Quran. Sekarang kan udah banyak tuh yang ahli-ahli Al-Quran ya kan, walaupun kita misalnya nggak paham, kita bisa belajar ya. Yang terpenting adalah kita mau dulu gitu ya. Betul. Baik sahabat Start FM, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai nuzul Quran ini. Sahabat Start FM tetap bersama kami di Safari Ramadan. Music on the Paradise Island.